cinta. Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini saya ambil di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut para ahli Alkitab bahwa jika Alkitab ini mau diperas untuk mencari intinya, maka ada satu ayat yang menjadi inti Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini mengatakan bahwa cinta Tuhan itu teramat besar kepada dunia kita yang sudah rusak ini, kepada kosmos yang sudah dipenuhi dengan dosa. Banyak orang di dunia ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari orang-orang yang mereka cintai. Tetapi tidak banyak dari mereka yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka harapkan. Seperti yang dikatakan oleh Sri Chinmoy Ghosh, cinta itu setiap orang menginginkannya, setiap orang mencarinya, tetapi sedikit orang yang mendapatkannya. Mengapa begitu banyak orang yang menginginkan untuk dicintai? Cinta memiliki pengaruh yang besar dalam diri setiap orang. Menyadari bahwa dia dicintai membuat seseorang merasa bernilai dan memiliki kekuatan dalam menjalani hidup. Sebagaimana yang Lao Tzu sampaikan, sangat dicintai oleh seseorang membuatmu memiliki kekuatan. Sebuah riset yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan ilmu sosial kemasyarakatan di Universitas Johns Hopkins, mereka meneliti pengaruh pola hidup, lingkungan, teman-teman sepergaulan, kebiasaan hidup sehari-hari kepada 200 anak terlantar yang berusia 12-16 tahun yang tinggal di daerah kumuh yang padat di kota Baltimore. Mereka memprediksi bahwa 90% dari 200 anak-anak ini hidup mereka akan berakhir di penjara. Itu artinya 180 dari 200 anak-anak ini akan menghabiskan hari-hari mereka di penjara. 25 tahun kemudian, anak-anak 25 tahun yang lalu berusia 12-16 tahun, kini sudah berusia 37-41 tahun. Dari 200 anak yang dilakukan penelitian, 180 dapat ditemukan kembali. 20 orang yang lainnya tidak dapat dilacak lagi di mana keberadaan mereka. Dari 180 yang ditemukan, 176 hidup layak, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki istri dan anak-anak, serta hidup dalam keluarga yang bahagia. Sementara 4 orang lainnya berada di penjara. Prediksi bahwa 90% dari anak-anak ini akan menghabiskan waktu mereka di penjara ternyata gagal. Para mahasiswa ini kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Setelah diselidiki, mereka menemukan apa yang terjadi kepada anak-anak ini adalah pengaruh seorang guru yang bernama Sheila O'Rourke, yang ketika ditemukan sudah berusia 70 tahun dan tinggal di Pantiwerda di Memphis. Mereka bertanya kepada guru ini, mengapa dia berhasil mendidik anak-anak tersebut dan apakah rahasianya? Jawaban yang diberikan oleh guru tersebut adalah, saya hanya mengasihi mereka. Menyadari bahwa ada orang yang mencintai mereka, merubah anak-anak ini. Mereka mendapatkan harapan dan memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan. Ada saat dalam hidup kita, sepertinya semua orang berlalu begitu saja. Tampaknya tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa Yesus begitu mencintai kita. Dia begitu peduli terhadap kita. Kasihnya tidak terbatas pada keadaan kita saat ini. Dia sangat mencintai kita. Apakah Anda merasa tidak bernilai di mata keluargamu? Apakah sahabat-sahabatmu meninggalkan engkau karena mereka tidak membutuhkanmu lagi? Atau ke masyarakat di mana engkau pergi selalu mengeluh karena mereka melihat engkau adalah orang yang jahat? Dan apakah engkau merasa lelah menjalani hidup ini karena tidak ada orang yang peduli lagi kepadamu? Saat ini, ayat firman Tuhan kita katakan, berbahagialah saudaraku, karena Yesus sangat mencintaimu. Dia begitu mengasihi engkau. Tidak peduli Anda orang jahat, Anda tidak memiliki keluarga, Anda ditinggalkan suami atau istri, Anda berasal dari keluarga rendahan, Anda merasa bodoh, muka jelek, atau apa saja kekurangan yang Anda miliki, yang membuatmu merasa tidak berarti, terbuang dan ditinggalkan. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadaku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. I have loved thee with an everlasting love. Tuhan memiliki cinta yang kekal kepada kita. Kasihnya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita saat ini. Oh, sungguh ini adalah kabar sukacita bagi kita.
kita yang merasa terbuang, kita yang merasa ditinggalkan, kita yang merasa tidak bernilai, kita yang merasa tidak memiliki arti kehidupan. Hari ini saya mau katakan dengan jelas, haleluya, Yesus mencintai kita. Yesus begitu peduli dengan kita. Dia bahkan menyerahkan nyawanya, mati di salib Golgota, supaya dia dapat mencintai kita dengan sepenuhnya, supaya dia dapat memberikan kasih-Nya, supaya dia dapat menunjukkan kasih-Nya, supaya dia dapat mencurahkan segenap kasih-Nya bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kasih yang luar biasa.